Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Ikhwan. Saya dari D3 Akuntansi 2017. Kali ini saya akan membawakan sebuah wawancara yang saya lakukan dengan pelaku bisnis tentang pendapat dan adaptasinya di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Udah penasaran kan? Videonya bakal kayak apa? Yuk, langsung aja kita tonton. Teman-teman, sekarang kita udah sampai nih di Sate Tegal Ibu Eni. Sekarang kita udah ketemu sama pemiliknya nih dari Sate Tegal Ibu Eni ini. Mau tahu lanjutannya? Yuk langsung kita tanya-tanya aja. Assalamualaikum. Oke. Boleh kenalan dulu sama teman-teman nih. Saya Pak Andri, selaku pemilik warung Sate Tegal Bu Eni, yang jenis usahanya ya makanan. Ya jenisnya itu warung untuk makanannya itu sate lah, sate, gulai, sop. Jenisnya ada dua, sate kambing dan sate ayam. Lokasinya yang berada di perumahan Pilan Saindah, dalam pinggir jalan di Blok U. Usaha ini sudah berjalan selama 16 tahun. Awal berdirinya usaha ini ya karena hobi. Tadinya hobi makan sate. Ya setelah memiliki usaha ini ya malah jarang makan sate. Ini apa namanya memberi ke pelanggan-pelanggan ya? Ya kalau pelanggan makanya untuk usaha ini ya kita harus ngikutin lah istilahnya masukan-masukan dari konsumen juga. Jadi kita nggak bisa memaksakan apa yang ada di istilahnya di Tegal sendiri, jenisnya masakannya begini harus disamakan, nggak bisa. Kita harus ngikutin selera konsumen juga. Jadi di mix lah, itulah. Oh, berarti ini juga selain ada dari Tegal. Jadi ya kalau dibilang udah ibaratnya kalau bahasanya terkontaminasi lah dengan daerah sini juga gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Contohnya sate kambing yang biasa di Tegal sendiri pakai lemak. Tapi di sini karena konsumen udah masih masukan jangan pakai lemak, ya mungkin karena rasa takut itulah. Akhirnya kita ikutin. Akhirnya sampai sekarang kalau dibilang ya istimewa lah sate nggak tanpa lemak, nggak pakai gaji gitu, nggak itu. Itu bedanya di situ antara di Tegal sendiri sama di sini. Makanya kalau dibilang nggak terkontaminasinya itu ya lebih baiknya jadinya bukan jadi nggak sama dengan di Tegal persis. Memang beda istilahnya, asli sananya sama sini udah beda gitu. Ya, kalau sate ayamnya sendiri ya kalau dibilang sama Madura pun beda gitu. Untuk isinya potongannya beda. Itulah makanya justru saya sendiri waktu bikin warung ini sate ayam itu sebagai selingan. Bukan fokusnya. Ya, namanya kalau sate Tegal itu kambing utama. Nah, justru sekarang malah kebalik, sate ayam orang yang pada minat. Itu malah makin banyak. Peminatnya malah banyakan sate ayam gitu ya. Terutama kalau pesanan banyak itu sate ayam lah gitu. Itu yang makanya orang-orang pada bilang sih kalau dilihat di Google Bisnisku itu komen-komennya tuh banyak kan jadi sate ayam gitu loh. Beda lah kalau dibilang sate ayam, itu bedanya. Beda dari yang beda sama sate Madura itu beda. Ya kalau dibilang dari segi belanja pun beda. Modalnya untuk belanja tuh beda. Kalau Madura kan paling enggak 1 ekor pun bisa jadi gitu loh. Tapi kalau saya kan enggak, saya paling sedikit kalau untuk sate ayam itu 15 kilo sate ayam. Itu berapa Itu kalau jadi ya kalau ekorannya itu perkiraan tuh bisa 7 ekor untuk ukuran yang 2 kiloan lebih gitu. Tuh dari situ aja udah ketahuan belanja modalnya udah ketahuan. Kalau untuk kambingnya 2 ekor setiap hari,
Itu ukurannya ya ukuran kambing 7 kilo. Jadi 2 paling ya 14 kilo itu untuk sehari. Ya namanya orang jualan, kalau lagi habis ya habis gitu kan. Kalau lagi sepi ya kadang sisa gitu. Apalagi pengaruhnya sekarang gitu kan, terutama yang masalah Covid. Yang pertama aja kejadian Covid pertama itu kita baru buka, besok langsung tutup lagi. pandemi, langsung Covid, langsung drop. Kalau dibilang tuh Jualan jatuh banget ya. jatuh banget sampai 70% gitu. Satu ekor pun sampai nggak habis itu kalau dibilang. Makanya parah ya, terus ketemu bulan puasa ya alhamdulillah orang mulai pada belanja lagi gitu. Nah, dari situlah ya ternyata sini ya alhamdulillah ada bangkit lagi. Ya ini yang kedua ini kena lagi pengaruhnya. Ini parah lagi, makanya sampai sekarang pun orang jarang ada yang makan di tempat. Makanya mereka pun kalau mau masuk pasti nanya dulu bisa makan di tempat nggak. Nah, kalau saya sih sebagai wirausaha ya kita butuh mereka juga kan, kita nggak bisa ngelarang lah. Kalau memang kita bilang ada tempat bisa, yang penting kita jagalah kesehatan, ya saya persilakan aja masuk gitu. Karena itulah dari segi tamu makan di tempat pun itu ada istilahnya kelebihannya kan ada gitu. Jadi beda. Request lah ya. Ya untuk makanannya kan itu bisa ada tambahan dari nasi, dari minumannya kan gitu kan. Nah itulah istilahnya untuk tambahan. Kalau kita banyakkan cuma dibungkus-bungkus ya udah segitu-gitu aja gitu. Tuh. Berarti kalau untuk adaptasinya sendiri Om dari kondisi yang sekarang? Ya kita harus bisa antisipasi gitu, harus bisa menyesuaikan juga. Kita nggak bisa memaksakan dengan kondisi begini. Kita nggak mau istilahnya jor-joran juga nggak mau, kita harus antisipasi cara belanjanya pun gimana dikurangin gitu. Tapi tetap kita istilahnya menerapkan istilahnya sistem jaga kebersihan tetap ada gitu. Protokolnya tetap ditegakkan gitu loh. Ya kita sama karyawan pun gitu, karyawan kan kita udah tahu lah sebenarnya. Mereka pun tahu berita, tahu informasi dari mana-mana, apalagi internet gitu kan. Lebih cepat kalau melalui internet itu kan, beritanya apa semua tahu semua gitu. Kalau ganggu ini kan memang pengaruh yang besar pengaruhnya. Kenal lagi. Dampaknya itu. Tapi kalau kan ini emang lagi kondisi COVID ini ya, tapi ada nggak kira-kira Om yang kayak peluang gitu yang terjadi atau yang muncul karena kondisi COVID ini, mungkin dari sisi penjualan online yang makin dikejarkan? Nah kalau yang itu memang ini belum masuk kan, untuk di online belum masuk, tapi kalau konsumen kita udah tahu, udah langganan kita, mereka by phone pun bisa. Oh, pakai by phone. By phone, udah tahu nomor, nggak usah pakai aplikasi, tahu nomor rekening, udah by phone, minta dikirim, nanti transfer, udah dia ngambil gosen. Oh, Bapak. Itu makanya gosen. Tuh, makanya itu salah satu istilahnya ya kita kerjasama dengan konsumen itu ada, itu yang enak pendekatannya gitu. Berarti menggunakan handphone ya? By phone enak itu, makanya kan udah kenal kita, udah tahu nomor rekening kita, dia save gitu kan. Pasti tanya, saya pesen ini, nanti saya transfer, oke saya transfer gitu. Dan kalau udah kabarin oke, nanti saya tinggal kirim gosen. Ya udah kayak gitu aja. Itu lebih cepat lah, lebih simpel kayak gitu. Lebih enak gitu. Nggak usah perlu ada aplikasi atau gimana gitu. Nggak perlu aplikasi juga, istilahnya tetap aplikasinya kan buat operator Gojek itu kan masih dapat juga gitu. Langsung itu tetap ada. Jadi cuma kan pembayaran itu kan melalui rekening ke kitanya, tapi untuk kelebihannya kan di gosennya kan ada sendiri keuntungannya gitu. Gitu. Wah, betul banget ya ternyata walaupun lagi di kondisi COVID begini, kita tetap bisa untuk terus maju usahanya. Contohnya Pak Andri ini nih, beliau tetap bisa memajukan usahanya walaupun di kondisi yang sedang memprihatinkan seperti ini. Baiklah Om, kalau gitu terima kasih Om ya, udah jadi salah sumber di acara di video saya. Sekian.
kesimpulan yang bisa kita ambil dari video tadi adalah walaupun di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, itu bukan menjadi penghalang untuk kita tetap berkarya dan tetap maju. Pak Andri telah mengajarkan kepada kita untuk tetap berusaha dan tetap menyajikan sate Tegal terbaik kepada para pelanggannya walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.